pagi, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, harapan ibu semuanya sehat ya, dan tetap memiliki semangat untuk belajar untuk pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini pelajaran kita yang pertama itu adalah IPS ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semuanya, meskipun kita di rumah ya, semuanya setiap pagi untuk memulai pelajaran kita itu sama dengan di sekolah. Kita harus memulai semuanya dengan doa agar kita terus dibimbing dalam pelajaran kita sepanjang hari ini. Oke, doa ini ibu yang pimpin. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih setiamu yang selalu bersama dengan kami, yang selalu melengkapi kami sepanjang malam. Ya Tuhan, kami telah beristirahat hingga pada saat ini. Tuhan kembali menyatakan kasih-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau bersama dengan kami sepanjang pelajaran kami hari ini Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami akal budi yang baik Tuhan, agar apa yang kami terima dari Bapak Guru, Bapak Ibu Guru saat ini boleh tertanam baik dalam hati kami. Bapak Surgawi, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya. Ada yang belajar tadi malam? Pasti sibuk nonton video ya semuanya. Oke. Nah, untuk pelajaran kita pada saat ini kita masih menggunakan buku tematik ya. Buku tematik ibu sudah jelaskan bahwa di tematik itu IPS, PKN, IPA, dan Bahasa Indonesia semuanya di dalam. Nah, untuk pelajaran kita IPS pada saat ini kita kembali ke halaman 1. Kalau PKN kemarin itu halaman 9, tapi untuk IPS kita kembali ke halaman 1. Subtemanya sama ya dengan PKN, yaitu keberagaman keberagaman budaya bangsaku. Nah, ibu sudah jelaskan di PKN bahwa Indonesia ini, kita tahu bahwa Indonesia ini daerah yang kaya ya, daerah yang kaya karena memiliki banyak suku, memiliki banyak kebiasaan, agama pun ya, adat istiadatnya pun berbeda-beda di setiap provinsi ya, di setiap pulau itu semuanya berbeda-beda. Nah, negara Indonesia juga, bangsa Indonesia juga terkenal sebagai negara kepulauan. Siapa yang tahu kenapa bangsa Indonesia disebut negara kepulauan? Ayo, ada yang tahu? Kalau kalian rajin membaca buku pasti tahu kenapa Indonesia itu disebut negara kepulauan ya. Negara Indonesia disebut negara kepulauan karena apa? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau ya. Kalau di Indonesia yang ditemukan itu ada banyak pulau, ada sekitar 7.000 pulau yang ada ya. Silakan dibaca di buku-buku. Kalau buku tematik kita, kalau kalian hanya baca itu tidak cukup untuk menambah wawasan kalian. Nah, buku tematik ini atau kurikulum 2013 ini kita lebih banyak diajak untuk banyak mencari materi, tidak hanya dari buku tematik yang kita miliki ya. Seperti ibu saja, ibu harus mengajar kalian. Ibu kalau hanya baca buku dari buku tematik itu tidak cukup ya. Tapi ibu mencari materi supaya ibu bisa membagikan sama kalian ya. Nah, untuk penjelasan tentang keberagaman budaya bangsaku untuk pelajaran IPS ini, ibu akan jelaskan. Nah, nantinya kalian persiapkan segala peralatan tulis kalian ya, buku tulisnya, buku catatannya ya. Dan di akhir nanti ibu akan berikan tugas yang harus dikerjakan. Oke, sudah siap semua untuk mengikuti penjelasan ibu? Karena penjelasan ibu seperti kemarin ya, yang mungkin kayak slide seperti itu ya. Ibu rekaman dan slide-nya di situ akan menjelaskan. Jadi kalian bisa menuliskan yang penting dari situ. Dan buku catatan kalian jangan dipandang enteng ya. Kenapa harus kita menulis? Nah, mana Ibu Elsie bisa periksa? Tidak. Siapa tahu nanti kita berdoa terus ya supaya wabah ini cepat berlalu dan kita kembali berkumpul. Nah, saat itu Ibu akan memeriksa catatan kalian, atau nanti saya suruh orang tuanya antar. Saya periksa siapa yang rajin mengikuti, atau ada yang cuma melihat sekilas video yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru ya.
karena Bapak Ibu guru itu sudah berjuang mempersiapkan video-videonya. Masa kalian hanya menonton sekilas saja, padahal nonton YouTube itu sampai berjam-jam pun tidak masalah. Nah, ini pelajaran. Oke. Semuanya disiapkan, dicatat yang penting ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, di sini Ibu menjelaskan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sudah Ibu jelaskan di PKN bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, banyak ya kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, di sini yang pertama Ibu akan jelaskan tentang keberagaman suku bangsa. Di sini Ibu menjelaskan suku Aceh. Suku Aceh pasti kalian sudah tahu. Suku Aceh itu dari Aceh sendiri. Suku Minangkabau itu dari Sumatera. Kemudian suku Betawi itu dari Jakarta. Suku Ambon dari Maluku. Suku Batak itu dari, pasti sudah tahu semua. Suku Batak itu dari Sumatera. Suku Kubu juga dari Sumatera, tepatnya di Jambi ya. Kemudian yang terakhir di sini ada suku Sunda dan suku Ternate. Ini sama-sama dari, yuk siapa yang tahu? Ya, suku Sunda dan suku Ternate itu asalnya dari Pulau Maluku ya. Itulah keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, yang sebenarnya itu masih banyak lagi ya. Di Indonesia itu yang tercatat itu ada ribuan suku ya di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, keberagaman budaya. Di sini ada beberapa ya yang mencakup tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, yang pertama di sini adalah bahasa daerah. Ibu sudah berulang kali menjelaskan ini ya, bahasa daerah di Indonesia itu ada banyak ya, setiap suku memiliki bahasa daerah tersendiri. Misalnya di tempat kita sekarang di Kalimantan Tengah itu ada banyak bahasa daerah di dalam. Misalnya yang kalian pelajari itu adalah bahasa Dayak Ngaju, itu adalah bahasa daerah ya. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat itu apa? Adat istiadat itu adalah kebiasaan. Nah, kalau tadi Ibu telah menjelaskan suku, nah setiap suku atau setiap pulau itu memiliki kebiasaan tersendiri. Itu yang disebut adat istiadat. Oke, ini masih bagian dari keragaman budaya, yaitu yang ketiga adalah bentuk rumah adat. Di sini di PKN kemarin Ibu sudah jelaskan ya, bentuk rumah adat itu ada banyak. Kemudian fungsi dari rumah adat Ibu sudah jelaskan bahwa rumah adat itu sebagian besar orang menggunakan untuk mengumpulkan orang banyak, tidak hanya satu keluarga yang tinggal di sana, tetapi ada banyak. Nah, kalau di sini Ibu menuliskan lagi, rumah adat dari Kalimantan Tengah itu namanya betang. Kemudian rumah adat dari Sumatera Barat itu namanya gadang, dan rumah adat dari Sulawesi Tengah itu namanya lobo ya. Itulah rumah adat yang Ibu tuliskan sekarang. Ada banyak lagi ya rumah adat yang ada di Indonesia. Oke, sekarang yang keempat adalah kesenian daerah. Nah, kesenian daerah ini mencakup ada banyak ya, ada alat musik, tarian daerah, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, dan lagu daerah. Nah, itu semua adalah kesenian daerah. Nah, di masing-masing daerah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda alat musiknya. Pokoknya kesenian daerahnya berbeda-beda ya. Misalnya, kolintang itu dari mana? Alat musik dari Minahasa ya. Nah, kemudian tarian daerah tari mandau. Tari mandau itu asalnya dari mana? Yuk. Tari mandau asalnya dari Kalimantan Tengah. Nah, pakaian adat. Pakaian adat kemarin Ibu sudah jelaskan di PKN ya, pasti masih ingat. Ada 3 yang Ibu jelaskan dan kalian pasti sudah belajar ya. Misalnya baju cele kemarin itu asalnya dari mana yuk? Baju cele itu asalnya dari Ambon. Nah, kemudian senjata tradisional. Senjata tradisional di sini ya, kalian sudah tahu. Kita sudah belajar loh di kelas 3 kemarin. Nah, misalnya badik. Badik itu senjata tradisional dari mana? Dari Betawi. Kemudian rencong. Rencong itu dari mana? Dari Aceh. Pisau belati itu dari Papua, ya. Sekarang makanan khas. Makanan khas di Indonesia ada banyak ya. Di sini siapa yang suka empek-empek? Empek-empek itu dari mana? Siapa yang tahu? Jangan cuma suka makan. Empek-empek itu asalnya dari
Palembang. Nah, misalnya gado-gado juga. Gado-gado biasa banyak kita temukan, ada yang suka. Itu asalnya dari Betawi. Nah, sekarang adalah lagu daerah. Lagu daerah yang kalian tahu sudah tahu semua ya. Oke, lagu daerah ya. Lagu daerah yang kalian tahu, kalau ampar-ampar pisang itu asalnya dari Kalimantan Selatan. Nah, itu contoh lagu daerah ya. Pasti kalian sudah tahu semua. Lanjut materi kita yang terakhir pada hari ini tentang penyebab keragaman suku dan budaya di Indonesia. Ini ada penyebabnya, ada 4 ya. Yang pertama itu adalah agama. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat. Yang ketiga tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah macam-macam pekerjaan ya. Jangan kalian berpikir suku dan budaya di Indonesia itu ada sendiri, tidak. Itu ada penyebabnya. Misalnya agama ya. Agama di Indonesia yang diakui ada berapa? Ada 6. Nah, masing-masing agama itu mempunyai budaya masing-masing ya. Misalnya agama Islam itu mempunyai tata cara tersendiri untuk beribadah. Agama Buddha itu mempunyai aturan tersendiri. Nah, itu salah satu penyebab keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian adat istiadat. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang adat istiadat. Kalau adat istiadat itu adalah kebiasaan. Nah, masing-masing daerah di Indonesia itu mempunyai kebiasaan tersendiri. Ada kebiasaan tersendiri ya. Ada misalnya dari suku Bali. Suku Bali itu kebiasaan mereka ketika ada mayat atau ada keluarga mereka meninggal, itu biasanya mereka bakar dan itu abunya yang dibuang ke sungai. Nah, itu merupakan adat istiadat. Bukan hanya dalam menguburkan jenazah biasanya ya. Ada banyak adat istiadat atau kebiasaan tersendiri. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi tentang keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, dan macam-macam pekerjaan juga ya. Itu adalah salah satu penyebab keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana untuk hari ini? Bagaimana penjelasan Ibu? Semoga kalian semuanya bisa memahami ya. Dengan Ibu menjelaskan seperti itu, kalian lebih mudah mengingat, dan catatan kalian ada. Harapan Ibu itu ada ya. Tentang materi kita pada saat ini tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, kalian sudah tahu semua ya tentang suku-suku yang ada di Indonesia, meskipun tadi Ibu hanya menjelaskan sedikit ya, padahal itu ada banyak. Tapi kalau Ibu jelaskan lebih jauh itu butuh waktu yang lama, jadi Ibu jelaskan beberapa saja ya. Kemudian tarian daerah sudah tahu, bahasa daerah, apalagi lagu daerah yang sering kita nyanyikan ya. Semoga kalian bisa mengingat pelajaran untuk hari ini dan bisa digunakan untuk menjawab akan soal-soal yang diberikan nantinya. Diingat terus, jangan hanya hari ini kalian memahami, besok-besok kalau ditanya mungkin Bapak Ibu guru bukan yang tanya, tapi orang di luar, hari ini kamu belajar apa? Belajar ini. Tentang apa itu? Saya tidak tahu. Jangan seperti itu ya. Kalian pahami apa isi sebenarnya dari materi itu, apa maksud dari materi itu ya. Oke, hari ini Ibu berikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu dikerjakan di buku tugasnya ya. Kemarin Ibu sudah ingatkan harus punya buku tugas semua. Nah, tugas kita untuk hari ini di halaman 3 tentang mencari informasi tentang keragaman budaya. Kita pasti kalian semua pasti punya teman ya. Ingat saja temannya di sekolah, karena wabah penyakit saat ini karena ada virus corona, kita tidak mungkin karena tugasnya ini menuliskan nama temannya, tidak mungkin kalian mencari teman kalian, kita dilarang. Tapi ingat saja temanmu, pasti kamu pernah tanya, oh temanku si Budi ini asal daerahnya itu. Nah, kalau kamu tidak tahu tentang upacara adatnya atau kesenian daerahnya, itulah gunanya kita belajar di rumah. Silakan tanya kepada orang tuanya ya. Ayah, bapak, ibu, kalau si ini kan temanku kan asalnya dari ini, aku mau tahu tentang upacara adatnya. Nah, sediakan pensil atau pulpenmu untuk menuliskan itu, untuk mendengarkan penjelasan dari orang tua kamu atau siapapun yang ada di sekitarmu yang bisa kamu tempati untuk mencari informasi. Kamu tuliskan makanan khas daerahnya ya. Pasti di sini semuanya suka makan ya kan, apalagi selama corona ini
Ibu lihat kelas 4 itu semuanya gemuk-gemuk, nggak kayak ibu, sama-sama aja ya. Nah, makanan khas daerah itu kalian tuliskan juga ya. Misalnya asalnya dari Jawa, makanan khasnya itu apa ya, itu untuk tugas kita. Nah, silakan dikerjakan di buku tugas, nanti dipoto ya, dipoto PDF dan kirimkan ke nomor WA ibu. Sudah tahu semua, orang tua sudah tahu semua nomor WA ibu. Silakan yang belum tahu, silakan minta tolong kepada orang tuanya untuk dikirimkan ya. Kalau ada pertanyaan tidak apa-apa, pinjam HP orang tuanya. Yang belum punya HP silakan WA ibu sendiri, WA pribadi ibu. Ibu, saya belum paham tentang ini tadi, silakan bertanya, tidak apa-apa ya. Atau masuk di grup untuk membahas bersama, tapi kalian lebih paham kalau sendiri ya kan. Oke, itu tugas kalian ya, ada di halaman 3 buku tematik. Ingat, hari ini kita masih menggunakan 4A dengan tema indahnya kebersamaan ya. Jangan dulu gunakan 4B, belum saatnya. Oke? Ada yang tidak sabaran biasanya, Bu, kenapa buku itu belum digunakan? Aku sudah beli. Nanti ada saatnya ya. Kita masih di 4A. Jadi ingat, tugas kamu ada di halaman 3 ya, tentang mencari informasi teman atau orang di lingkungan sekitar kita dengan menuliskan asal daerahnya, upacara adatnya, kemudian makanan khas mereka. Oke? Sekian pertemuan kita pada saat ini. Kiranya semuanya bisa paham. Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.